Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimel Agustegini dengan NIM 201605078 dari kelas Perbankan Syariah B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang produk dan kegiatan bank syariah. Sebelum kita mengetahui apa saja produk dari bank syariah, lebih baik kita mengetahui dahulu apa itu bank syariah. Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan usaha dengan menjunjung prinsip hukum agama Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang kita kenal dengan MUI. Berikut adalah prinsip dari bank syariah. 1. Memberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat dari hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. Yang kedua yaitu Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Maksudnya yaitu uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena kita memiliki nilai intrinsik. Yang ketiga yaitu unsur gharar atau ketidakpastian. Kita diperbolehkan kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi yang mereka peroleh tersebut. Yang keempat yaitu investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya tidak boleh didanai oleh dari perbankan syariah. Lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang produk-produk perbankan syariah. Yang pertama, pengertian dari penghimpunan dana atau yang kita sebut dengan funding. Penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito atau surat berharga lainnya. Produk-produknya yaitu ada dari prinsip wadiah. Pengertian dari prinsip wadiah tersebut adalah ekonomi syariah adalah dalam ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap nasabah yang bersangkutan mengkehendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian dari barang titipan tersebut. Yang pertama yaitu ada giro. Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening yang lain yang ditunjuk surat tersebut. Yang kedua yaitu ada tabungan. Tabungan adalah simpanan, penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip mudharabah. Pengertian mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Yang produknya yang pertama yaitu ada deposito, adalah uang simpanan atau uang yang disimpan dalam rekening. Di deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa ditarik dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6 atau 12 bulan. Yang kedua yaitu tabungan, adalah simpanan dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari penyaluran dana atau yang kita sebut dengan lending. Menyalurkan dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dengan perbankan adalah istilah lending tersebut. Yang pertama dari prinsip jual beli. Yang pertama yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah atau al-ba'i bi zaman ajil lebih dikenal dengan murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual sementara si nasabah sebagai pembeli. Harga jual dari harga beli dari pemasok
ditimpakan kepada keuntungan atau margin. Yang kedua yaitu pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur. Selanjutnya yaitu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang yang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran yang dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip seperti jual beli hijau, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Selanjutnya yaitu prinsip bagi hasil. Yang pertama, pembiayaan mudharabah. Secara spesifik, terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih di mana pihak pemilik modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian pembagian dengan suatu keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari syahib al-mal dan keahlian dari mudharib. Selanjutnya yaitu pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari musyarakah bagi hasil adalah musyarakah, syirkah atau syarikah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua atau lebih dari di mana mereka secara bersama-sama memandukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang terakhir yaitu ada prinsip sewa. Yang pertama ada ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jasa. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Yang kedua ada IMBT atau disebut dengan Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik. Adalah fasilitas pembayaran syariah yang digunakan untuk berolahan aset, mesin, pabrik, alat berat melalui skema yang direct leasing yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa dan untuk memperoleh dana dari aset yang telah dimiliki nasabah melalui skema. Materi terakhir yaitu tentang jasa keuangan. Yang pertama ada wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa atau seseorang sebagai memberi mandat kepada pihak lain untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Yang kedua yaitu ada kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain yang penjamin. Terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 12. Yang ketiga yaitu ada hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan orang yang berhutang. Katakanlah seseorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Karena membutuhkan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Yang keempat yaitu ada RAN.
REN adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad REN adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana, REN adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad wal jarah, yaitu akad yang pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Yang kelima yaitu ada qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Yang keenam ada card. SARF, layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SARF. Jual beli di mana uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang bersama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau transaksi spot. Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah today, tomorrow, atau spot. Sekian, terima kasih. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.